Oke, halo everyone, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Alwi di channel Trader, channel yang konsisten membahas seputar dunia trading. Oke, di video kali ini, jadi kita lanjut di part ke-5 ya. Di sini kita ada baiknya kita belajar dulu dari tren ya, karena tren itu menurut saya cukup penting. Tren itu menurut saya cukup yang harus diketahui sama di setiap trader terlebih dahulu. Jadi sebenarnya alangkah baiknya itu kita pelajari tren dulu, Pak. Dari sebelum semuanya itu tren dulu dipelajari. Ini saya kasih gambaran kenapa tren yang harus dipelajari. Bingung mau trading tapi gagal terus dan loss terus? Jangan bingung, gabung bersama kami. Kami menyediakan signal secara gratis setiap harinya. Untuk memudahkan trading Anda, cukup dengan mengikuti arahan signal yang kami berikan dengan waktu tertentu, Anda akan dengan mudah mencapai profit. Bantuan indikator signal akurat dan strategi yang siap pakai untuk meningkatkan peluang profit Anda. Pelajari dan mulai tradingmu lebih cepat bersama kami. Oke, masuk kita ke sini. Ini ada PPT kemarin. Ini dia ada 4 poin sebelum open posisi. Jadi yang pertama itu, poin yang pertama adalah tren. Jadi apapun kita pelajari itu, apapun yang kita tahu seperti SNR, candle, dan lain sebagainya, walaupun itu teknik. Tapi kalau kita buta tren ya, sama aja kita buta map, Pak. Kalau kita main PUBG itu kita nggak tahu step, gitu ya. Jadi kalau kita buta map itu payah dikit ya kalau kita buta map ya, karena map itu cukup penting ataupun tren itu cukup penting. Tren itu ada di kasta tertinggi, kasta pertama itu di tren, Pak. Gitu ya. Jadi ada 4 poin sebelum open posisi. Yang pertama itu tren dulu, yang kita make sure-kan, yang kita pastikan ini tren apa. Ini saya ulang, jangan sampai nanti kita kemarin belajar candle. Kita belajar candle itu ada beberapa candle kita pelajari. Itu kita kan saya di situ klaim bahwasanya ini mau dia di tren apapun open posisi aja, karena semampu dia itu memberikan informasi open posisi aja nggak masalah, karena itu masa belajar. Tapi itu kenapa? Karena kita tidak pelajari tren. Tapi di sana kita pelajari tren, kita udah sedikit wanti-wanti ataupun kita sedikit hati-hati karena ada tren yang kita harus analisa ataupun kita pertimbangkan sekali lagi. Jadi contoh, ada bullish engulfing. Ini dia candlestick kecilnya, ini dia candlestick hijaunya, bullish engulfing. Otomatis dia lebih besar daripada candlestick candlestick merah tadi. Dia terjadi di minor trend ataupun tren turun. Itu sampai kiamat pun potensi kita profit itu sedikit. Karena kita lawan tren. Nggak mungkin kita lawan emaknya, Pak, nggak mungkin gitu ya. Oke. Kemudian baru sumbu, kemudian baru candle, baru price action. Kenapa ini bisa terjadi? Karena price action menciptakan, ini saya kasih lihat, price action menciptakan candle menciptakan sumbu ini baru menciptakan trend. Jadi price action dia dalam lingkup 1 menit kah ataupun 15 menit dia menciptakan satu batang candle. Candle udah banyak jadi trend. Jadi trend dulu yang harus diperhatikan baik-baik gitu ya. Oke, kita masuk ke sini. Ini udah panjang lebar, ini saya mau ngomong panjang lebar apapun yang penting ngerti lah ya. Kita masuk ke tren. Ada 5 macam tren. Yang pertama ada tren sideways, yang kedua ada uptrend, downtrend, mayor, minor. Jadi maksud dari sideways itu seperti apa? Maksud dari uptrend seperti apa? Downtrend, mayor, minor apa? Apakah beda yang namanya mayor trend dengan uptrend? Tidak terlalu beda, tapi sedikit bedanya ya. Contoh, kita masuk ke kita mungkin satu-satu deh. Ini kita masuk ke sideways. Ya, ini dia trend sideways. Nah, ini dia trend sideways. Jadi trend sideways itu adalah trend yang datar ataupun flat, ya, itu trend sideways.
Bisa nggak kita bedakan ataupun bisa nggak kita samakan antara trend sideways dan koreksi? Berbeda. Trend sideways dan koreksi berbeda. Sideways dia biasanya itu 15 menit ke atas biasanya. Minimalnya itu 15 menit. Tapi kalau si koreksi itu biasanya di 5 menit, 7 menit, 8 menit itu mentok 8 menit. 8 menit dia pasti contohnya seperti ini. Tren turun, naik kan, koreksi kan. Kenapa dia koreksi? Lihat video yang kemarin saya upload. Itu kenapa ada koreksi? Karena dia udah masuk ke bagian oversold, udah di atapnya. Itu dia namanya harus koreksi, Pak. Harus koreksi itu dalam artian karena memang harus disupport kan, ataupun boleh disupport, boleh di oversold. Biasanya itu di oversold lah ya. Kalau kita pakai RSI itu RSI-nya udah di 30 ataupun di 0 ya. Oke, dia harus koreksi. Koreksi ini dia nggak lama, cuma 7 menit, 5 menit. Terus dia turun lagi, menembus dari support yang tadi koreksi. Nah, gitu biasanya. Itu dia koreksi. Tapi kalau sideways, dia mantul-mantal, Pak. Mantul-mantul. Gitu ya. Itu trend sideways. Mungkin nanti kita akan carikan di market. Oke, next. Kemudian ada uptrend. Uptrend tahu lah ya, uptrend. Ini uptrend sebagai kodenya. Kita boleh melihat kodenya itu di arah jarum jam, Pak. Jadi arah jarum jam itu kayak mana ya contohnya? Misalkan ini dia jamnya. Ini dia jamnya, jangan deh gini. Sebentar, ini dia jamnya. Ini dia jamnya, oke. Jika tren mengarah ke jarum jam 1, ini namanya uptrend. Arah jarum jam 1.30 uptrend. Tapi kalau di arah jam 2.30 ini dia minor trend. Ya, minor trend sedikit berbeda karena dia sedikit melandai, Pak. Sedikit melandai, nggak terlalu patah ke atas ya, tidak. Kalau datar itu sideways. Kalau 3.30 ataupun melandai dia turun, dia minor. Kalau seperti ini dia downtrend. Seperti ini dia downtrend yang nggak lazim ya, downtrend arah jarum jam 5. Oke, ini contoh uptrend. Ini biasanya kalau uptrend yang dia singkat, dia langsung ke atas naik ke arah jarum jam 1, itu kalau bisa jangan di follow. Kalaupun di follow harus nggak boleh lama gitu ya. Maksimal kita follow itu cuma 2 menit, Pak. Kenapa? Karena umurnya itu baik uptrend ataupun downtrend di arah jarum jam 5. Kalau uptrend arah jarum jam 1, kalau downtrend arah jarum jam 5. Ini berdua kita nggak boleh follow-nya terlalu lama. Contoh, kita open posisi nanti 5 menit ataupun 10 menit, itu tidak boleh. Ya, walaupun dia naik, Pak. Tapi biasanya kalau dia di arah jarum jam 1 dan jam 5 itu biasanya dia tidak lama, Pak. Biasanya dia itu langsung naik, udah turun lagi gitu. Biasanya kayak gitu. Nanti kita lihat di market. Nah, oke. Kita masuk ke next. Uptrend, terus downtrend udah ngerti, ini dia downtrend. Terus trend mayor nih. Nah, ini trend mayor. Jadi mayor trend itu adalah trend yang setiap koreksi dia menembus dari support ataupun SNRC koreksi. Ini dia melandai di arah jarum jam 2 ataupun 2.30 gitu ya. Ini dia naik, kemudian dia turun, gak lama dia, Pak, gak lama, ataupun koreksi tadi. Naik lagi, menembus dia dari si resisten. Naik lagi, landai dia, menciptakan kendisi-kendisi doji seperti ini contohnya. Ini kita zoom. Ini dia. Menciptakan kendisi-kendisi doji dia kan. Ini menciptakan kendisi-kendisi doji. Ciptakan kendisi-kendisi doji. Astagfirullah. Oke. Nah, menciptakan kendisi doji. Kemudian dia naik lagi, turun. Yang penting kodenya cuma satu, Pak. Supaya dia valid yang namanya yang namanya mayor ataupun minor trend. Kodenya cuma satu. Selama support dia belum ditembus, ini support 1 nih. Naik. Support 2. Naik. Support 3. Selama support ini belum ditembus, dia masih dihitung sebagai mayor. Ini dia support 4. Ini dia ditembusnya.
oleh si abang ini. Oke. Di saat ini dia ditembus support keempat, itu langsung basi di tempat yang namanya si mayor tadi. Kita apa yang kita bisa lakukan? Kita di saat dia sudah menembus support keempat, di sini kita tidak bisa follow lagi. Di sini kita pikir, di sini kita open posisi buy jika kita trading menggunakan trend mayor doang. Jadi kita cuma analisanya, kita ikuti alur cerita di belakang. Setiap dia koreksi, dia naik sedikit, kita open posisi 3 menit, 4 menit, ya kan? Ternyata di bagian bola keempat di sini, kita open posisi di bagian sini. Kita open posisi di bagian situ. Di saat kita open posisi di situ, dia malah turun menembus dari si support. Ini nggak usah abang tanamkan harapan di sini lagi. Ini memang udah basi trennya, Pak. Trennya udah basi. Memang nggak bisa lagi dianalisa. Jadi abang mau ada saldo 14 miliar pun di sini, kalau trennya basi, analisa abang yang tadi itu udah bener, sekarang salah, itu jangan bilang ini curang. Ini pertamanya aku dimenangkan, di ujungnya aku loss. Itu trennya yang salah. Trennya udah basi. Tadi memang abang walaupun let's say nggak sengaja open posisi abang FTT kan, FTT itu sebenarnya bukan nggak sengaja, lagi trennya aja lagi mayor. Abang lagi mau aja deh itu karena trennya mayor. Di saat trennya basi dan abang tidak tahu itu basi, terus abang bilang ini dia cuma di awal doang, kayak gitu, Pak. Nah, jadi ini kita sedikit singgung soal psikologis ya. Aku tidak terlalu percaya psikologis itu. Kenapa? Karena psikologis itu sekarang dijadikan kambing hitam. Contoh, ada salah satu mentor, dia memberikan materi ini berikan materi. Terus kita praktek kan. Di saat kita praktek, kita loss. Kita ngadu dong sama si ini. Bang, kok aku bisa loss, aku kayak gini. Dia nggak tahu jawab apa lagi karena materinya itu udah benar semua diikuti. Dia bilang, itu psikologis abang kurang bagus. Itu jadikan kambing hitam. Padahal tidak. Kalau loss, kalau enggak. Makanya setiap di belajar itu harus ada note untuk open posisi 10 kali, mengecek performing. Kalau performing abang bagus, abang berarti layak di sini. Misalkan abang performing nggak bagus, abang berbagai teknik, abang tes performing nggak bagus di demo, berarti abang nggak layak untuk trading. Apabila ada suatu hal, problem ataupun sesuatu yang tidak membuahkan hasil, ya jangan dilanjutin. Ada sesuatu yang tidak menjanjikan, ditinggalkan. Seperti itu kan. Nah, gitu dia. Jadi jangan bilang ini psikologis, tidak, bukan psikologis, trennya aja udah basi. Karena abang bilang, ini aku terkena psikologis, aku pertamanya itu profit terus kemudian dia loss. Tidak, itu salah. Trennya aja udah basi, bukan urusan psikologis, bukan. Tapi kalau kita tahu, ini kan udah tahu kita nih, oh ini dia udah tembus nih, dia kode trading itu sebenarnya ada di support dan resisten. Makanya support resisten itu belum habis saya bilang kemarin kan. Kodenya itu ada di support resisten. Ini karena udah tembus basi, kita apa yang kita lakukan? Kita harus menunggu dia menciptakan tren baru dulu, baru kita bisa trading lagi. Kalau orang ngerti ini, dia loss di sini, dia tahu dia tidak akan kompensasi lagi. Tapi kalau orang yang di belakang, di sini loss dia, ya kan? Loss dia di sinilah, katakan dia loss. Ke depan naik, dia bisa kompen di sini, harusnya. Tapi kalau di sini loss dan jelas terlihat jelas dia itu marketnya udah basi, ini nggak mungkin dia cari mati di sini, Pak, karena memang trennya udah basi. Tolong ngerti, dari tadi udah saya ulang itu aja. Itu saya rasa itu cukup kekesalan saya itu ya, karena yang bilang wah ini astagfirullah. Oke, sekarang kita masuk ke minor trend. Minor trend kebalikannya. Minor trend itu kebalikannya. Kalau tadi mayor trend naik, minor trend ya turun, Pak. Oke. Udah habis kan? Downtrend ya kejadian yang balik tadi. Oke, kita masuk ke bagian marketnya. Dan kita coba tes open posisi sekali. Oke, kita sudah masuk ke bagian tradingnya.
Di sini kita coba praktek. Di sini saya udah tadi pantau. Di sini langsung kita open POI sell setelah kondisi gini. Jadi ya ini saya sengaja tadi cari marketnya. Ini market NZD USD OTC. Nah, di sini terlihatnya dia tadinya itu marketnya mayor, Pak. Ini dia support-supportnya kan, support-supportnya di bawah. Ini dia support terakhirnya ternyata. Ini dia support terakhirnya. Di sini terlihat support terakhirnya itu ditembus. Ditembus support terakhirnya berarti basi dong si mayor trend ini. Start pertama dia basi itu dia dari sini. Ini start pertama dia basi, ya kan? Ini start pertama dia mengawali tren. Kenapa dia mengawali tren di sini? Kebetulan di sini dia selesai koreksi, dia ditembus dari koreksi tadi. Ciri-cirinya dia setelah koreksi dia ditembusi. Itu dia ciri-ciri dari dia sudah menciptakan tren baru. Harusnya tadi di sini kita udah open posisi ya, tadi saya bilang kita open posisi 2 menit di sini ataupun 3 menit boleh harusnya. Cuman karena udah telat ya udah. Ini video ini udah 20 menit lebih, Pak. Jadi kita lihat dulu. Ini katakan aja kita tadi open posisi sell di sini ya. Katakan aja kita open posisi sell di sini. Kita lihat. Berarti selesaikan di sini, selesaikan di sini satu lagi baru harusnya udah profit. Kayak gitu aja ya. Nah, mungkin dia mengerti dari tadi penyampaiannya. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe juga, dan jangan lupa untuk di komen saran dan masukan dari Anda untuk saya untuk lebih bagus, lebih apa gitu, biar lebih semangat. Nggak usah lah, biar lebih biar lebih bagus konten kedepannya, biar lebih berkelas gitulah ya. Oke, mungkin kedepannya saya mau mengadakan Q&A. Q&A itu tanya jawab. Itu konten video doang yang ngomong doang gitu ya. Itu berbagi pengalaman, berbagi cerita, karena saya sudah lumayan lama di trading ini. Tidak terlalu lama, adalah sekitar 1 tahun lebih gitu ya. Saya juga ada bertemu dengan berbagai orang. Saya juga bertemu dengan di seminar-seminar. Saya juga ada dulu kelas art trader yang orangnya itu lumayan banyak. Dan berbagai karakter ada di sana. Jadi saya sedikit banyak mengerti lah soal masalah-masalah ataupun problem yang dia katakan. Yang tadi psikologis itu ya saya dapatnya itu dari pengalaman yang ada gitu ya. Mungkin kayak gitu aja penjelasan dari saya. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan di komen. Thank you very much. Bye bye.